terbangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala hal-hal indah dan menakjubkan yang kita lihat di dunia, yang kita rasakan di keseharian kita, pahamilah itu tumbuh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah lah yang menciptakan keindahan tersebut, atau orang, keadaan, tempat, momen yang menumbuhkan keindahan tersebut. Jadinya maka semua pujian, kesyukuran, kekaguman yang paling pertama yang harus kita persembahkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlabuhkan kepada sebaik-baik utusan dan sebaik-baik pemberi kabar, yaitu baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada ahlul bait, keluarga-keluarga beliau, kemudian kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap orang, setiap jiwa yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya hingga hari kiamat kelak. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke diskusi inti kita, izinkan saya membacakan beberapa nasihat yang mudah-mudahan bisa menguatkan semangat kita lagi. Para ulama kita memberikan nasihat yang menggetarkan hati. Kata mereka, man aslaha sariratahu aslahallah alaniyatahu. Barang siapa yang memperbaiki sirnya, batinnya, maka Allah akan bantu dia memperbaiki zohirnya. Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan, ikatan antara dia dengan Tuhannya, maka Allah akan membantu ia untuk memperbaiki hubungan antara dia dengan manusia. Waman amila li akhiratihi kafahullah umura dunya. Dan barang siapa yang bekerja untuk akhiratnya, bersungguh-sungguh untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan, memudahkan urusan-urusan dunianya. Insyaallah ya. Kemudian ulama kita juga memberikan pesan yang lain. In wajadtallah famaza in wajadtallah famaza faqatta wa in faqattallah famaza wajadta. Jika kamu menemukan Allah, jika Allah bersamamu, apa yang hilang darimu? Tapi ketika kamu kehilangan Allah, sebenarnya apa sih yang kamu temukan gitu? Sebenarnya hidupmu itu untuk apa gitu? Maka di dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di." Jika Allah menolongmu, maka siapakah yang bisa menjatuhkanmu? Tapi jika Allah membiarkanmu, tidak menolongmu, maka sebenarnya siapakah yang akan menolongmu setelahnya? Allah juga berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang menyandarkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan menjadi pencukupnya. Maka Allah lah yang akan langsung turun tangannya untuk membantu dia membereskan masalah-masalah atau kehidupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tetap mendekat kepada Allah, maka Allah akan berikan ia jalan keluar
kemudian Allah akan bentangkan ia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Kemudian nasihat terakhir dari Rasulullah SAW adalah ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahaka, jagalah Allah maka kamu akan mendapatkan Allah ada di hadapan, membantumu untuk memudahkan urusan-urusan duniamu. Nah, seperti itulah, insya Allah ya. Oke, jadinya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman panitia, di mana acara ini, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi. Kemudian mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Padahal banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Tapi di antara hal-hal tersebut kita memilih untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama saling menasihati. Mudah-mudahan niat baik kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan kita ketenangan dan ilmu dan kehusyuan setelah kita beranjak dari majelis ini. Kemudian teman-teman ketahuilah bahwasanya di antara kita nggak ada yang perlu merasa lebih tinggi atau merasa lebih tidak tinggi gitu. Sama-sama aja antara panitia, kemudian pembicara dan peserta itu sama mulianya, sama pentingnya gitu. Kalau nggak ada panitia, gimana acaranya bisa jalan gitu. Kalau nggak ada peserta, siapa yang akan mendengarkan gitu. Dan kalau tidak ada pembicara, siapa yang akan berbicara atau didengarkan. Maka izinkan saya memberitahu gitu bahwasanya anggaplah saya ini sebagai seorang kawan yang sudah lama nggak ketemu gitu. Kemudian ketika ketemu ngomong panjang lebar tentang kehidupan yang pernah ia jalani gitu. Semoga dari cerita-cerita kehidupan yang sederhana itu bisa membuat kita akrab, bisa teman-teman petik beberapa hikmah atau pelajaran baik dari cerita-cerita gitu ya. Jadinya kalau nanti ada kesalahan gitu, kalau ada kekeliruan, ya harap dimaklumi lah. Sebagaimana kita memaklumi seorang teman, maka mudah-mudahanlah kita saling memaklumi gitu. Kemudian nanti juga kalau ada kekeliruan bisa diperbaiki ketika ketika tanya jawab gitu. Oke teman-teman. Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Febriawan Johari. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang tamu agung. Tamu agung yang kalau kita hitung-hitung secara jam mungkin kurang dari 35 jam lagi akan beranjak pergi ya tamu agung ini. Maka darurat sekali untuk bagaimana caranya kita menikmati menit-menit jam-jam terakhir bersama tamu agung kita, yaitu Ramadan, bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menawarkan kepada teman-teman semuanya 5 sampai 6 pemahaman baik tentang Ramadan dan kepergiannya, dan bagaimana agar kebaikan-kebaikan yang sudah kita kumpulkan di Ramadan ini tetap bisa bertahan walaupun di luar Ramadan. Nah, gitu. Pemahaman baik pertama, teman-teman. Bentar. Maaf, Pak. Oke, siap. Pemahaman baik pertama, teman-teman. Mari kita bandingkan diri kita sebelum dan ketika Ramadan atau saat Ramadan. Ya kan? Mari kita bandingkan diri kita. Misalnya sebelum Ramadan, kita lihat dari pagi dulu misalnya. Duha. Apakah sebelum Ramadan kita duha?
mungkin jarang ya. Kita anggaplah misalnya belum duha gitu. Tapi ketika Ramadan, kita menjadi sering duha gitu. Kemudian tilawah. Sebelum Ramadan mungkin agak kurang gitu. Tapi ketika Ramadan, kita jadi Masya Allah gitu. Tilawahnya bisa 1 juz, bahkan bisa berjuz-juz gitu dalam 1 hari. Kemudian misalnya sholat malam. Ya kan? Sholat malam. Mungkin agak kurang gitu. Tapi ketika Ramadan, kita begitu kuat untuk sholat malam. Kalau kita lihat keadaan kita sebelum dan ketika Ramadan gitu, kita akan menemukan sesuatu yang menarik ya untuk disimpulkan. Bahwasanya ketika Ramadan, kebaikan-kebaikan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, Masya Allah gitu, banyak sekali. Dan kira-kira pemahaman baik apa yang bisa kita simpulkan dari perbandingan ini? Bahwasanya ternyata ibadah-ibadah yang kita rasa kurang mampu kita lakukan di luar Ramadan, ternyata di Ramadan kita mampu melakukannya. Ya enggak sih? Kita mampu melakukannya. Masya Allah. Jadinya di sini seolah-olah Ramadan datang kepada kita kemudian berbicara seperti ini. Sebenarnya selama ini kamu mampu loh untuk beribadah gitu. Sebenarnya versi terbaik dari dirimu itu seperti ini loh. Batas-batasan yang kamu bayangkan selama ini sebenarnya itu hanya batasan-batasan yang ada di dalam pikiranmu. Buktinya selama Ramadan ini kamu bisa sholat malam setiap malam gitu. Kamu bisa sholat duha, kamu bisa tilawah, kamu bisa sedekah, kamu bisa berzikir lebih banyak gitu. Nah gitu. Jadi seolah-olah Ramadan memberikan kita kabar gembira bahwasanya sejatinya kita bisa melakukan apa yang selama ini kita rasa tidak bisa untuk lakukan. Kita bisa sampai pada tahap maksimal gitu, maksimal peribadatan kita. Iya kan? Nah, maka inilah pemahaman yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman, bahwasanya Ramadan itu mengajarkan kita, kamu bukannya tidak mampu, tapi tidak mau. Ya kan? Kayak Masya Allah gitu. Selama ini ternyata kita bukan tidak mampu ya, bukan tidak mampu untuk melakukan ibadah, tapi mungkin lebih kepada tidak mau. Karena tidak mampu itu datangnya dari luar kita gitu. Tapi tidak mampu itu datangnya dari faktor luar. Tapi kalau tidak mau itu dari dalam diri kita sendiri gitu. Ya kan? Dan Ramadan mengajarkan kita bahwasanya asalkan kamu mau saja gitu, maka semua ibadah itu bisa kamu lakukan. Tapi kalau kamu tidak mau, maka kamu tidak bisa melakukan apapun. Dan ini akan sangat berdampak ya setelah Ramadan gitu. Setelah Ramadan, hari-hari kita setelah Ramadan, pasti kita akan merasa lemas gitu, merasa lemah, merasa malas. Kalau kita misalnya kalau di Ramadan kita sholat full jamaah gitu. Kalau di luar Ramadan mungkin kita bolong-bolong. Atau kalau di Ramadan kita berusaha untuk sholat, kalau di luar Ramadan kita bolong-bolong. Nah, besok setelah Ramadan, ketika ada perasaan, malas nih untuk sholat gitu, maka kita katakan kepada diri sendiri, kamu bukannya tidak mampu, tapi kamu cuma tidak mau gitu. Semacam booster gitu, semacam motivasi. Besok kalau kita malas tilawah Al-Quran 1 juz gitu, kita bisa memotivasi diri sendiri. Kamu bukannya tidak mampu, tapi kamu hanya tidak mau gitu. Buktinya kemarin pas Ramadan kamu bisa gitu, ya kan? Berarti ini hanya masalah kemauan gitu, kemauan. Asalkan kamu mau, insya Allah
apa yang kamu lakukan di Ramadan bisa kamu lakukan di luar Ramadan. Menarik gak sih? Menarik kalau menurut saya pribadi. Kayak apa sih, kayak selama ini kan bangun malam itu rasanya nggak mampu gitu. Tapi Ramadan membuktikan gitu. Asalkan kita mau, insya Allah bisa bangun malam. Iya kan? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu masuk surga, kata Nabi. Kecuali ilaman aba. Kecuali yang nggak mau, yang enggan gitu. Maka sahabat bertanya kan, siapa yang enggan ya Rasulullah? Barang siapa yang menaatiku, dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba. Siapa yang menaatiku maka dia masuk surga. Adapun orang yang memaksiatiku, tidak mengikuti petunjuk, tidak mengikuti perintahku, tidak menjadikan suri tauladan, maka dia telah enggan gitu, enggak mau, ya kan? Berarti setiap kita itu punya akses loh kepada kebaikan gitu. Kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu, hanya saja masalahnya mau nggak kita melakukannya. Mau nggak kita melakukannya? Ya, seperti itu kan. Berarti yang harus kita besarkan di sini teman-teman adalah bagaimana agar kebaikan-kebaikan yang ada di Ramadan ini tetap bisa kita lakukan di luar Ramadan. Kita harus memperkuat mau kita gitu. Harus memperkuat mau kita. Bagaimana cara memperkuat mau kita? Ada dua cara. Yang pertama adalah dengan fadhail. Fadhail itu artinya bagi orang-orang yang tidak tahu emas, maka emas itu hanyalah butiran debu yang berwarna kuning. Ya nggak sih? Karena dia nggak tahu bahwa itu emas. Maka kalau dia misalnya ke sungai, kemudian nemuin butiran sungai itu di bawahnya butiran emas semuanya, tapi karena dia nggak tahu emas, maka dia akan biasa-biasa saja gitu. Tapi berbeda kalau dia seorang yang tahu bahwa itu emas, maka dia akan kumpulkan dan jadilah dia orang yang kaya raya. Nah, begitu juga ya terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan gitu. Terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Boleh jadi nih, kenapa kita malas melakukan ibadah? Karena kita tidak tahu fadilah, keutamaan dari ibadah tersebut. Gitu. Nah, maka bagaimana agar mau kita ini semakin besar? Nah, ketika malas, kita baca fadilah-fadilah atau keutamaan dari amalan-amalan tersebut. Misalnya nih, bentar lagi kan selesai bulan Ramadan ya. Mungkin besok malam kita udah masuk 1 Syawal gitu. Ya, besok itu ujian pertama tuh. Kira-kira malam pertama setelah Ramadan, apakah kita masih qiyamul lail nggak? Kalau kita mendapati diri kita agak malas, kita baca lagi gitu fadilahnya. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bersabda misalnya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail. Jadinya Rob kita, kata Rasulullah, turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, nah, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku penuhi. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Ya, Masya Allah gitu. Dan kalau kita punya mimpi, kalau kita merasa diri kita kotor, menjijikkan gitu. Ya udah, sholat malam gitu, sholat malam. Mudah-mudahan dengan sholat malam kita, Allah akan sucikan hati kita, Allah akan sampaikan kita kepada mimpi-mimpi tersebut. Nah, itulah contohnya misalnya teman-teman. Contohnya. Jadinya dalam artian ketika kita malas, kita baca fadhail. Misalnya kalau kita malas sholat duha, nah kita baca tuh fadilah sholat duha apa saja. Kemudian kalau kita malas tilawah, kita baca fadilahnya, ya kan? Karena manusia itu cenderung lupa ya, cenderung pelupa, dan memang makhluk pelupa gitu. Bayangkan nih teman-teman, kunci motor saja nih, kunci motor yang kita pegang tiap hari itu, kadang-kadang kita lupa naruhnya gitu. Padahal itu tampak dan kita hafal betul.
apalagi perkara-perkara akhirat yang tidak tampak ini. Maka kita harus sering-sering menasehati diri, gitu. Harus sering-sering mengisi diri dengan ilmu-ilmu, dengan keutamaan-keutamaan dari ibadah-ibadah tersebut. Nah, kemudian cara kedua untuk memperbesar mau, teman-teman, adalah suasana. Ya kan? Di dalam keseharian kita setelah Ramadan. Misalnya nih, wallpaper HP bisa yang ngebuat kita ingat sama Allah gitu. Kemudian wallpaper desktop atau laptop gitu. Bisa yang membuat kita merenung atau ayat-ayat hadis-hadis gitu. Kemudian media sosial kita juga. Pokoknya bagaimana suasana keseharian kita itu bisa mengingatkan kita kepada kebaikan. Kenapa teman-teman? Karena kita nggak bisa pungkiri ya, ada beberapa hal yang jika kita dekat dengannya, itu membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga dengan lingkungan kita. Gitu. Lingkungan kita. Teman-teman bosan nggak sih lingkungan yang ngebuat kita terus-terusan lalai dengan Allah? Kenapa kita nggak cari lingkungan yang membuat kita ingat? Misalnya circle pertemanan yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena memang ada gitu orang-orang yang ketika kita duduk bersamanya kita lupa akhirat gitu. Kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gitu. Ada tempat-tempat yang ketika kita mendatanginya kita nggak ingat lagi Allah sama sekali gitu. Ada gitu teman-teman. Ya kan? Dan hal-hal seperti ini kan meredupkan suasana baik gitu. Suasananya udah nggak kondusif untuk iman kita. Maka inilah dua hal yang bisa memperbesar rasa mau kita, yaitu fadhail dan suasana. Kita tahu keutamaan-keutamaan dari ibadah tersebut, kemudian kita juga membangun suasana di sekitar kita. Gitu. Kalau perlu, nyalain tuh tilawah misalnya setiap hari di kamar kos-kosan. Jadinya suasananya itu kayak suasana Ramadan gitu. Suasana di mana orang-orang di mana sekitar kita memang benar-benar Islami gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadinya inilah pemahaman pertama yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman, bahwasanya kita bukannya tidak mampu ya, tapi tidak mau aja gitu. Maka kalau malas, tanya sama diri sendiri. Pertanyaannya bukan mampu nggak gitu, tapi mau nggak gitu. Harusnya mau gitu. Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, ini adalah pemahaman baik pertama yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman. Kemudian, selanjutnya teman-teman, pemahaman baik kedua yang ingin saya tawarkan adalah manusia itu melakukan kebaikan atau berubah banyak motifnya ya. Banyak motifnya. Ada yang berubah karena manusia gitu. Ada yang berubah karena momentum, momen. Ada yang berubah karena diri sendiri. Nah, kira-kira teman-teman berubah karena apa nih? Melakukan kebaikan karena apa? Kalau kita melakukan kebaikan karena manusia, maka pahamilah bahwasanya manusia itu bukan makhluk yang sempurna ya. Ada yang pintar menghargai orang, tapi kebanyakan orang nggak pandai ya menghargai orang lain. Maka ketika kita melakukan perubahan atau kebaikan demi manusia, maka siap-siaplah untuk kecewa. Gitu. Kecewa karena kecewa ini rawan. Karena manusia agak kurang pandai ya menghargai sesamanya gitu. Lebih mudah untuk nyinyir daripada memuji. Maka siap-siaplah untuk kecewa. Kemudian kalau kita memilih berubah untuk momentum, maka momentum itu bersifat sementara. Takutnya momentum itu udah dingin atau pergi, momennya udah pergi, maka pergi juga semangat kebaikan yang ada di dalam hati kita atau semangat perubahan yang ada di dalam hati kita. Nah, gitu. Kayak Ramadan ini gitu. Kayak Ramadan ini.
Kayak Ramadan ini, kalau kita berubah untuk Ramadan, maka lihat nanti perubahan kita itu akan hilang bersama perginya Ramadan. Dan ini tentu perubahan yang kita bukan yang kita tidak inginkan ya. Kenapa? Karena dia perubahan yang hanya sementara. Nah, gitu. Kemudian ada juga orang yang berubah untuk dirinya sendiri gitu. Nah, masalahnya berubah untuk diri sendiri ini seringkali terkait dengan mood ya, tergantung dengan mood gitu. Kalau lagi baik suasana hatinya, wah kenceng tuh. Kenceng sholatnya, kenceng tilawahnya gitu. Kenceng dengar kajiannya, kenceng melakukan kebaikan. Tapi kalau lagi nggak mood tuh, oh hancur tuh. Perubahan atau kebaikan yang ia bangun selama ini hancur. Ya. Nah, jadinya untuk siapa kita melakukan kebaikan? Kebaikan-kebaikan kita itu untuk siapa? Untuk siapa kita berubah? Adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pribadi belum menemukan ya perubahan terbaik yang dilakukan manusia selain berubah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan kebaikan bukan karena manusia, bukan karena momentum, bukan karena diri sendiri, tapi dia melakukan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Karena dia melakukan kebaikan karena Allah, dan Allah itu maha adil, maha membalas kebaikan, maka dia insya Allah tidak akan kecewa. Dan Allah itu tidak seperti momentum yang datang pergi. Allah itu selalu ada. Maka perubahan atau kebaikan yang dilakukan karena Allah, dia tidak akan sementara. Ya kan? Dan karena perubahan itu tidak didasari oleh mood, tapi didasari oleh keridhaan atau didasari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang terjadi pada dirinya itu tidak akan berpengaruh kepada kebaikan tersebut. Ia akan tetap melakukan kebaikan tersebut. Nah, jadi ya, pemahaman kedua yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman adalah jika yang kamu tuju adalah Allah, maka Allah ada baik di dalam atau di luar Ramadan. Nah, jika yang kamu tuju adalah Allah, maka Allah itu selalu ada gitu. Nah, gitu. Inilah hal yang perlu kita ingatkan kepada diri sendiri, teman-teman. Bahwasanya kita berubah itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan ibadah, kita tilawah, kita qiyamul lail, kita pokoknya semua jenis kebaikan itu kita melakukannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kita tuju adalah Allah, maka mau di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, seharusnya ibadah kita tetap kencang. Ya nggak sih? Maka boleh jadi kenapa hal-hal baik yang kita lakukan di Ramadan tidak kita lakukan di luar Ramadan, boleh jadi karena yang kita tuju, niat kita itu belum benar-benar ikhlas kepada Allah. Hati kita belum benar-benar menuju berlabuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena coba kita logikakan gitu, bukankah Tuhan yang kita sembah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan itu sama? Iya enggak sih? Bukankah bacaan Al-Quran yang kita persembahkan di dalam Ramadan dan di luar Ramadan itu kita persembahkan untuk Tuhan yang sama? Bukankah ketika kita sholat malam di Ramadan itu, bukankah tujuan kita itu sama gitu? Bukankah Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka iya kan, kalau sama gitu, kenapa di luar Ramadan kita menjadi lemah gitu? Maka boleh jadi ya, karena boleh jadi kita berubah karena momentum, kita melakukan kebaikan karena momentum.
bukan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya biar ikhlas, teman-teman? Kita pakai konsep seorang pecinta. Konsep seorang pecinta. Konsep seorang pecinta itu kayak gini loh. Ketika seseorang mencintai seseorang, misalnya kita nih, teman-teman, misalnya besok udah nikah nih, kemudian mencintai pasangan halalnya. Apakah cintanya kepada pasangannya itu beda antara ketika dia di rumah dan ketika dia di mall? Antara ketika dia di pantai dengan pemandangan indahnya, dengan misalnya halaman belakang yang biasa-biasa saja, apakah cintanya beda? Enggak kan? Jadinya dalam cerita seorang pecinta, mau dimanapun dia, mau kapanpun dia, mau dimanapun dia berada, atau kapanpun ia ada, dia tetap ya, perasaan cintanya itu tetap. Perasaan cintanya itu tetap. Dalam artian, nah seperti itu seharusnya hubungan yang kita bangun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hubungan yang didasari oleh cinta. Cinta dalam artian, keren nggak sih ketika misalnya kita punya pasangan, kemudian pasangan kita itu di hari tuanya dia ngomong kayak gini, aku mencintaimu sebagaimana pertama kali aku mencintaimu. Kayak cintanya itu nggak berkurang-kurang gitu. Mau LDR-an atau mau beda negara, beda pulau, dia ngomong, aku akan tetap mencintaimu. Cintaku tidak berkurang sedikit pun karena jarak. Ya kan? Mau bulan pernikahannya atau mau di luar bulan pernikahan, dia berkata sama saja gitu. Sama saja, cintaku tidak berkurang sama sekali. Romantis nggak sih? Romantis banget gitu. Sebenarnya cinta seperti itu yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta yang tidak lagi tersekat oleh ruang dan waktu. Mau di Ramadan, mau di luar Ramadan, tetap kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap melakukan ibadah-ibadah tersebut gitu. Ya kan? Kecuali ibadah-ibadah yang memang khusus untuk Ramadan ya, misalnya ibadah puasa gitu. Tapi di luar Ramadan kita masih bisa puasa gitu. Puasa Senin Kamis, puasa Daud gitu. Ya enggak sih? Kayak Masya Allah gitu. Kita melakukan sesuatu benar-benar karena mencintai Allah. Gitu kan. Nah, jadinya ini adalah pemahaman kedua. Bahwasanya jika yang kita tuju memang Allah, maka sadarlah Allah itu selalu ada. Baik di luar, baik di dalam maupun di luar Ramadan. Ya, gitu ya. Jadinya kita harus bertakwa kapanpun dan dimanapun. Dan inilah yang diucapkan ya, yang coba diingatkan oleh Abu Bakar kepada orang-orang ketika Rasulullah SAW wafat. Kan teman-teman udah baca sirahnya. Tapi ketika Rasulullah wafat, semua orang kalang kabut. Abu Bakar tenang, tetap tenang, masuk ke dalam masjid, kemudian ngumpulin orang, kemudian ngomong, amma ba'du, faman minkum ya'buduna Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Wa man minkum ya'buduna Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Masyaallah gitu. Abu Bakar ngomong, Sayyidina Abu Bakar ngomong, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwasanya Muhammad telah meninggal. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu maha hidup, tidak akan mati. Nah, Masya Allah gitu kan. Nah, gitu juga. Bagaimana agar hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan seorang pecinta gitu. Kan kayak romantis banget gitu. Ketika ada orang yang mencintai kita, kemudian dia mengorbankan semuanya. Ketika kita tanya, kenapa sih kamu berkorban sampai sejauh ini? Jawabannya kayak gini. Jawabannya cuma tiga kata. Karena aku mencintai. Masya Allah kan. Ya gitu. Ya kalau kita ibadah, nah seperti itu. Ya Allah,
Aku melakukan ibadah ini karena aku mencintaimu, aku mensyukurimu, aku berterima kasih kepadamu atas hidup ini. Nah gitu. Nah ini adalah tingkatan ibadah yang memang Masya Allah gitu. Kalau teman-teman bisa ngerasain. Nah, jadi intinya di sini adalah cintanya. Bagaimana cara kita memperbesar cinta, teman-teman? Bagaimana cara kita memperbesar cinta? Jawabannya sama. Kenapa kita jatuh cinta sama orang? Mungkin nggak kita jatuh cinta sama orang sekampus, tapi kita tidak pernah ketemu, kita tidak pernah lihat wajahnya, kita nggak syarat dari jatuh cinta itu adalah kenal Allah. Kita kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuatu yang bisa teman-teman renungi dan bisa baca. Cari buku-buku tentang betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik sama kita. Ya kan? Bagaimana betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang sama kita. Misalnya nih, kalau orang sudah melakukan dosa, dia jijik sama dirinya sendiri. Kemudian dia pergi ke manusia, nggak ada yang nerima dia satupun gitu. Tapi ketika dia datang kepada Allah, apa kata Allah? Ya benar Adam, wahai anak cucu Adam gitu. Lau balagot zunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Ya. Wahai hambaku gitu. Walaupun dosamu itu setinggi langit, tapi kamu datang kepadaku meminta ampun, maka aku akan mengampunimu. Dan aku tidak peduli dengan masa lalu, aku tidak peduli dengan dosa-dosamu. Masya Allah gitu. Nah seperti itu. Jadi ya, besarkan cinta. Bagaimana agar kita mencintai Allah? Kita harus mengenal Allah gitu. Ya enggak sih kayak, nah seperti itulah. Kan kita jatuh cinta sama seseorang karena kita tahu ya kelebihan-kelebihannya. Kita kagum dengan dia. Kalau kita nggak tahu kelebihannya, dari mana datangnya cinta? Nah, seperti itulah. Jadinya ini adalah pemahaman baik kedua yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman, bahwasanya mari perubahan atau perbuatan baik yang kita lakukan itu, mari kita memang benar-benar melakukannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Nah, oke. Sip. Nanti kalau waktunya udah habis, mohon diingatkan. Kemudian yang ketiga nih. Yang ketiga adalah oke. Ini adalah ketiga. Hanya karena kamu tidak mau melakukannya, bukan berarti kamu tidak jadi melakukannya. Wah, ya gini ya. Hanya karena kita tidak mau melakukannya, bukan berarti kita tidak jadi melakukannya. Selama ini bahasa yang sering atau rumus yang sering kita gunakan adalah tidak mau itu sama dengan tidak jadi gitu. Tidak jadi melakukannya. Mau kita lakukan. Kalau di dalam kebaikan itu tidak ada istilah tidak jadi ya. Mau tidak mau itu artinya sama dalam kebaikan. Artinya adalah jadi gitu. Karena kenapa? Karena
Bayangkan ini matahari gitu. Ini bumi. Nah, kira-kira yang mengelilingi bumi itu yang mengelilingi itu matahari atau bumi? Matahari ya. Jadinya matahari itu sebagai poros dari tata surya kita. Nah, gitu juga. Jadinya kebaikan itu, teman-teman, kita lakukan karena dia itu adalah kebaikan. Jadinya apapun yang terjadi di dalam hati kita, dalam perasaan kita, itu tidak menjadikan kebaikan itu berkurang pahalanya sedikit pun, atau bahkan tidak merubah kebaikan itu menjadi tidak baik. Kebaikan itu tetap akan menjadi kebaikan, walaupun kita malas melakukannya. Maka di sini adalah bagaimana caranya agar kita tetap melakukan kebaikan tersebut. Dengan cara kayak tadi bahwasanya hanya karena kita tidak mau, bukan berarti kita tidak jadi melakukannya. Karena kita melakukan kebaikan, ya karena kebaikan itu kebaikan. Porosnya itu kebaikan tersebut, bukan diri kita, bukan semangat, bukan mood, bukan suasana hati kita. Ya enggak sih? Nah, gitu. Jadinya gitu. Kita melakukan kebaikan karena itu kebaikan. Begitulah yang akan kita hadapi besok setelah Ramadan. Setelah Ramadan kan pasti banyak malasnya ya. Banyak banyak godaannya gitu. Nah, jangan ikuti apapun yang dikatakan oleh hati, jangan diikuti gitu. Kalau ada kebaikan, udah kerjain langsung. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita tetap melakukan kebaikan walaupun kita malas, teman-teman? Dengan cara mengganti kacamata ya. Mengganti kacamata. Wah, mantap nih. Menjadi kacamata. Oke, jadinya ada dua kacamata di sini. Kacamata pertama adalah kacamata iman. Kacamata kedua adalah kacamata nafsu. Nah, kacamata iman ini, kalau kita melihat sesuatu itu, kita lihat dari sesuatunya. Kalau nafsu ini, kita melihat sesuatu itu dari diri sendiri. Ya kan? Misalnya nih, sholat gitu. Sholat atau tilawah. Tilawah. Kalau kita menggunakan kacamata iman, kita ngelihat tilawah itu dari tilawahnya. Oh, tilawah itu baik gitu. Ya kan? Ya udah kita lakukan gitu. Tapi kalau kacamata nafsu, kita ngelihat tilawah itu dari diri kita sendiri. Kira-kira enak nggak nih gitu? Kira-kira lagi mood nggak nih? Kira-kira suasana hatinya lagi semangat nggak gitu? Kalau nggak semangat, ya udah nggak dilakukan gitu. Nah gitu. Jadinya inilah perbedaan kacamata iman dan kacamata nafsu ya. Kalau nafsu itu bahasanya itu enak nggak gitu. Kalau nggak enak ya udah nggak dikerjain gitu. Tapi kalau kacamata iman berpahala nggak gitu. Kalau berpahala dikerjain. Nah seperti itu. Dan jadi gitu ya. Ketika kita melihat kebaikan itu kita ganti kacamata nih. Kacamata iman bukan kacamata nafsu. Bagaimana cara menggantinya? Dengan mengganti kata-katanya, teman-teman. Mengganti kata-katanya. Contohnya nih, misalnya kita ngomong lagi malas sholat. Loh, terbalik nih. Nah, kayak gini. Misalnya nih, lagi malas sholat. Nah, kan? Lagi malas sholat. Nah, kata sholat di sini, teman-teman, kita ganti gitu. Sholat itu sebenarnya apa sih? Kita kembalikan kepada hakikatnya. Gitu. Sholat itu apa sih? Ngobrol sama Allah gitu kan. Berarti kalau kita lagi malas sholat, nah kita ngomong sama diri sendiri. Lagi malas ngobrol sama Allah gitu. Wah.
Kira-kira ngena nggak tuh? Ngena tuh. Kayak, wah parah banget nih orang gitu. Masa ngobrol sama Allah males? Nah gitu juga. Misalnya lagi malas tilawah. Tilawah kan dapat rahmat ya. Kita bilang tuh, lagi malas dapat rahmat dari Allah. Nah gitu. Jadinya kita kembalikan kepada hakikatnya. Karena memang kacamata iman adalah kacamata yang kita gunakan untuk melihat hakikat dari sesuatu tersebut. Nah seperti itu. Dan ini yang Rasulullah gunakan ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u," kata Rasulullah kepada para sahabatnya. Jika kalian melewati taman-taman surga, nah, garis bawah ini taman-taman surga, maka masuklah gitu. Maka ikutlah, maka duduklah. Sahabat nanya, taman-taman surga itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hilakul zikr, atau halaqah-halaqah zikir, atau majelis-majelis yang di dalamnya diagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat ya, Rasulullah SAW itu ngasih hakikat bahwasanya majelis zikir itu adalah taman-taman surga gitu. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan pada diri sendiri kalau kita malas melakukan ibadah. Bahwasanya kita lagi malas untuk mendapatkan rahmat Allah gitu. Kita lagi malas untuk masuk surga. Kita lagi malas dekat sama Allah. Kan kayak wah parah banget gitu. Kita langsung sadar gitu bahwasanya kita sedang malas terhadap sesuatu yang baik. Dan ini kan wah gitu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda kepada Bilal kan, "Qum ya Bilal fa'arihna bis-shalah," gitu. Wahai Bilal, berdirilah gitu. Istirahatkan kami dengan sholat kan. Nyuruh Bilal untuk apa? Untuk iqomah gitu. Nah, gitu. Jadinya hakikat dari sholat itu adalah pengistirahatan jiwa gitu. Iya kan? Istirahat jiwa. Jadinya kalau kita malas sholat, kita bilang sama diri sendiri, wah, berarti nggak mau ketenangan nih. Nah, seperti itu. Jadinya kacamata iman itu adalah ketika kita melihat sesuatu dari hakikatnya. Nah, ya gitu ya, teman-teman. Ini adalah pemahaman baik ketiga yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman bahwasanya hanya karena kita tidak mau, bukan berarti kita tidak jadi melakukan. Tetap ya, tetap lanjut gitu, tetap lanjut. Nah, mungkin seperti itu. Kira-kira masih ada waktunya nggak? Masih ada 5 menit lagi, Ustadz. Oke, siap. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Mesti kita pemahaman terakhir nih. Pemahaman terakhir. Kenapa kita merasa kehilangan, teman-teman? Kenapa ketika misalnya kita berpisah dari seseorang yang kita cintai, kita merasa begitu sedih, begitu terluka, begitu merasa kehilangan. Kenapa kira-kira? Jawabannya adalah karena orang tersebut berharga. Kalau kita sering kan baca baca berita gitu. Misalnya berita ada orang yang uangnya dicuri gitu sampai puluhan juta, miliaran gitu, bahkan triliunan gitu. Atau misalnya tetangga kita misalnya motornya dicuri. Kira-kira kita merasa kehilangan nggak? Kita merasa mungkin sedih dikit ya, tapi kalau merasa kehilangan mungkin enggak gitu. Kenapa? Karena memang motor itu bukan milik kita gitu. Dia nggak ada di hati kita. Berbeda kalau kita kehilangan misalnya uang misalnya 100.000, 20.000 gitu. Kita merasa kehilangan gitu. Kenapa? Karena boleh jadi nih, karena kita nggak menganggap Ramadan itu berharga. Boleh jadi kita menganggap Ramadan itu seperti bulan-bulan lainnya. Boleh jadi karena
antara kita dan Ramadan itu momen-momen indahnya itu nggak dapet gitu. Ya, kayak misalnya teman tongkrongan gitu. Kita ngobrol sama dia, tapi nggak deket gitu. Sehingga walaupun dia pergi jauh, kita nggak merasa kehilangan. Karena memang momen antara kita dengan dia sedikit atau nggak dapat sama sekali. Nah, boleh jadi ya kita curiga pada diri sendiri bahwasanya boleh jadi nih, kenapa kita nggak merasa kehilangan, kita nggak merasa sedih, Ramadan sebentar lagi selesai, karena momen-momen indah kebaikan antara kita dan Ramadan sedikit. Bahwasanya kita belum sampai pada tahap melihat Ramadan ini sebagai banyak kebaikan. Maka di sini nih, kalau kita nggak merasa sedih gitu, bagaimana supaya kita bisa merasakan kehilangan? Adalah dengan cara menyadari kenyataan ini. Kenyataan bahwa kita tidak sedih ditinggalkan Ramadan itu seharusnya membuat kita sedih, teman-teman. Jadinya kayak gini, jika kepergian Ramadan tidak membuatmu sedih, maka sedihlah. Sedihlah karena kamu tidak sedih atas perginya Ramadan. Nah, maka Masya Allah ya, kayak wah gitu. Maka sebenarnya di hari-hari terakhir Ramadan ini, cara terbaik untuk menikmatinya adalah membaca lagi fadilah-fadilah Ramadan. Gitu. Karena kita adalah tipe-tipe manusia yang akan sadar kalau sebentar lagi sesuatu itu akan pergi, akan hilang, baru kita benar-benar sadar. Kemudian, pokoknya yang tersisa ini, kata Ibnul Qayyim, illam tuhsinul istiqbal, ahsinul wada. Gitu. Jika memang kita di hari-hari sebelumnya belum maksimal, maka mari di 24 jam terakhir ini, mari kita benar-benar maksimal. Gitu. Mari kita benar-benar maksimal. Kita maksimalkan semuanya gitu. Hari ini kita sholat jamaah full. Dan sholat malamnya, tarawih, witir, kemudian qiyamul lail, sholat subuh besok. Gitu. Jadinya kita benar-benar menikmati setiap menit yang akan pergi dari Ramadan ini. Sehingga kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tahu bahwa Ramadanku kurang. Apa yang aku tahu bahwa hari-hari yang telah berlalu kurang sekali gitu. Tapi semoga dengan kesungguhanku di menit-menit terakhir ini bisa menggenapi hari-hari yang telah berlalu. Dan ada satu malam di akhir Ramadan yang boleh jadi ya hikmah kenapa Lailatul Qadar itu disisipkan di malam-malam terakhir, karena Allah paham bahwasanya kita ini hamba-hamba yang sering kali lalai gitu, dan akan sadar kalau sesuatu itu akan pergi gitu. Nah, boleh jadi nih kan nanti di malam ke-29 tuh. Siapa yang tahu gitu bahwasanya malam nanti adalah malam Lailatul Qadar. Maka mari kita menikmati akhir Ramadan kita ini. Kemudian karena teman-teman nggak ada yang menjamin ya bahwa Ramadan tahun depan kita akan bertemu, kita akan masih hidup di dunia. Kita nggak ada yang menjamin kita masih bisa bertemu dengan Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan kesungguhan kita di menit-menit terakhir ini bisa menggenapkan hari-hari yang telah berlalu. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadinya pemahaman baik keempat adalah bahwasanya kita susah merasakan kehilangan terhadap sesuatu yang tidak kita miliki. Kita susah merasakan kesedihan jika kita menganggap sesuatu itu tidak berharga. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ustadz Febriawan Jauhari atas penyampaian materinya. Masya Allah,
penyampaian materi yang sangat open-minded, yang sangat membuka pikiran kita dan meningkatkan motivasi kita untuk beribadah ke depannya. Nah, setelah penyampaian materi tadi, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand atau menggunakan kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, di sini ada saudara Abdullah Abiyu Akram. Kepada saudara Abdullah Abiyu Akram, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Arya sebagai moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya tadi Maaf, suaranya nggak kedengeran ya. Oh, oke. Apa suaranya sudah terdengar dengan jelas? Ya, sudah jelas. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi gini Ustadz, kan eh, kalau tadi sudah Ustadz jelaskan bagaimana katakanlah cara-cara supaya setelah pasca Ramadan nanti bagaimana kita itu terus bisa untuk beramal semaksimal mungkin gitu. Nah, eh, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kalau kita itu sudah benar-benar Maaf, suaranya bahwa putus-putus ya. Allah itu di luar Ramadan Allah itu selalu ada terus banyak kebaikan dengan hakikat pun semua itu, tapi hati kita masih tetap sulit. Mungkin Oh, saya izin ya untuk bertanya lewat kolom diulang. aja. Oh ya, baik. Oke, Tadi baik. sempat terputus suaranya. Oke, baik, baik. Mungkin saya ketik aja pertanyaannya di kolom chat. Boleh diserahkan ke ini dulu mungkin. Tadi kalau tidak salah ada juga yang ini raise hand. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya tadi sempat ada raise hand dari saudari Sonia. Kepada saudari Sonia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin apa ya, Ustadz, izin bertanya kepada Ustadz Febriawan Juhari. Kan ya sebelumnya, tapi karena saya agak telat, jadi saya punya tanya agar kita tuh tips dan cara bagaimana kita tuh bisa menjaga amal ibadah maupun kualitas ataupun kuantitas kita
dari awal Ramadan sampai nanti setelah Ramadan gitu. Bahkan kan kalau sekarang itu banyak kan konten-konten yang mengatakan bahwasanya kalau Ramadan itu tiba-tiba banyak nih orang-orang tiba-tiba soleha, tiba-tiba soleh gitu. Terus habis Ramadan kembali lagi kepada hakikatnya yang pertama, yaitu ya mungkin lalai gitu. Tips dan trik dari Ustadz gimana sih supaya kita tuh benar-benar menjadi orang-orang yang berpuasa itu seperti ulat ya Ustadz, ulat yang kalau udah berdiam lama berpuasa dia akan berubah jadi kupu-kupu dan nggak kembali lagi, nggak kayak puasa ular gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin pertanyaan agak apa ya, kepribadian Ustadz aja, ke pribadi sih, karena saya seneng dengan tulisan-tulisan yang Ustadz buat gitu, di buku dan di IG yang buat apa ya, hati kita itu nggak seutuhnya suci ya Ustaz. Maksudnya tuh bersih, nggak ada kemaksiatan kepada Allah. Saya yakin setiap manusia ada maksiatnya pada Allah, maupun itu sedikit apapun gitu. Mungkin dari Ustadz bisa dijelaskan lagi makna dari kalimat itu apa? Kalimat yang mendalam itu. Mungkin itu Ustadz. Terima kasih. Maaf, kalimatnya tadi apa? Agak putus-putus suaranya. Yang kalimat itu Ustadz, bahasanya hati yang kita pakai untuk bermaksiat kepada Allah adalah hati yang sama kita pakai untuk beribadah kepadanya. Oh iya, siap-siap. Ini langsung dijawab, Mas Arya. Iya Ustadz, boleh langsung dijawab. Oke, yang pertama ya, bagaimana cara menjaga semangat Ramadan. Nah, gitu. Menjaga semangat Ramadan, Masya Allah gitu. Seperti yang udah dijelaskan tadi ya, ada yang pertama, menurut saya pribadi nih teman-teman, bahwasanya perubahan itu adalah perubahan hati, perubahan pola pikir kita. Kalau kita berhasil saja merubah pola pikir kita, maka insya Allah ya, perubahan kita akan lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang berbentuk pekerjaan fisik gitu. Maka hal yang kita diskusikan pada pagi hari ini lebih kepada kita mengubah pola pikir kita dulu. Pemahaman baik pertama tadi bahwasanya Ramadan mengajarkan kita bahwa sebenarnya kita itu banyak mampunya. Tapi kita lebih sering tidak maunya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, bahwasanya jika yang kita tuju adalah Allah, maka Allah selalu ada, baik di luar Ramadan, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Kemudian yang ketiga, hanya karena kita tidak mau melakukan kebaikan itu, bukan berarti kita tidak jadi melakukannya. Dan yang keempat, boleh jadi kita tidak merasa kehilangan karena kita tidak merasa Ramadan itu berharga. Nah, jadinya kesadaran ini ya, kesadaran akan 4 pemahaman baik ini, insya Allah gitu, insya Allah kalau kita renungi, itu akan membuat kita sadar. Dan ketika hati sadar, insya Allah lah, mudah untuk melakukan kebaikan. Karena coba teman-teman perhatikan ya, malas itu adanya di fisik atau di alam pikiran kita. Keengganan kita melakukan kebaikan itu ada di fisik atau di alam pikiran kita. Atau ada di hati kita. Ada di hati kita ya. Maka kalau kita pengen apapun yang kebaikan-kebaikan yang sudah kita
lakukan di Ramadan ini bisa bertahan, maka pertama kali yang harus kita perbaiki adalah hati kita gitu. Nah, kemudian tadi udah dijelaskan ya panjang lebar bahwasanya pemahaman baik yang pertama itu turunannya adalah bagaimana cara memperkuat mau, yaitu dengan ilmu, membaca fadilah-fadilah dari amalan, kemudian dengan membentuk suasana. Kemudian turunan dari pemahaman baik kedua, bagaimana cara kita membesar cinta, membesarkan cinta kita kepada Allah dengan cara ma'rifatullah. Kemudian ya kan, kemudian pemahaman ketiga deh. Ya kan, pemahaman kedua benar. Kemudian pemahaman ketiga bahwasanya kita kembalikan sesuatu itu kepada hakikatnya dengan menggunakan kacamata iman, bukan kacamata nafsu. Kita melakukan sesuatu itu bukan karena kita, tapi karena sesuatu itu baik. Porosnya itu adalah kebaikan tersebut. Kemudian pemahaman baik yang keempat, bahwasanya jika kita tidak sedih karena kehilangan, karena Ramadan sebentar lagi pergi, maka kita sedih karena kita tidak sedih. Nah, seperti itulah. Tapi satu hal lagi yang mungkin teman-teman bisa terapkan, bahwasanya kita itu lebih mudah memikirkan sesuatu itu kalau skalanya kecil gitu, daripada skalanya besar panjang, karena itu akan terkesan melelahkan. Misalnya nih, kalau saya tantang nih teman-teman, bisa nggak teman-teman selama 1 tahun penuh berzikir tanpa berhenti sekalipun? Bisa nggak kira-kira? Apa hal pertama yang terlintas di pikiran teman-teman? Berat ya, berat. Karena 1 tahun, 12 bulan gitu. Wah, berat itu. Udah mulai kebayang gitu. Tapi bagaimana kalau saya ganti gitu tantangannya? Bisa nggak kira-kira teman-teman mempertahankan zikir selama 1 menit? Bisa ya, insya Allah. Padahal 1 tahun itu terdiri dari bulan. Dan bulan itu terdiri dari pekan-pekan. Dan pekan-pekan itu terdiri dari hari-hari. Dan hari-hari terdiri dari jam. Dan jam itu terdiri dari menit-menit. Kalau kita bisa mempertahankan zikir kita selama 1 tahun adalah kumpulan dari menit-menit. Nangkep ya, insya Allah apa yang saya jelaskan. Nah gitu juga dengan kebaikan-kebaikan Ramadan gitu. Jadinya jangan berpikir, wah gimana kalau 1 tahun ini, bagaimana agar bisa istiqomah selama 1 tahun. Perkecil gitu, bagaimana agar bisa istiqomah selama sehari aja gitu. Atau selama setengah hari aja. Atau selama 1 jam saja. Hati kita selalu tawajuh, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berhasil 1 jam, kita berhasil. Artinya, jika dibayangkan semuanya, maka bayangkanlah skala paling kecilnya. Karena kesemuaan itu terdiri dari keterkecilan. Nah, mungkin seperti itu ya, menjaga semangat Ramadan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana maksudnya, jadinya saya posting di Instagram, hati yang kamu gunakan untuk maksiat itu adalah hati yang kamu gunakan untuk sholat gitu. Lantas bagaimana akan khusyuk? Jadinya ini adalah teguran bagi saya pribadi gitu. Dalam artian sering nanya kan, kenapa sih sholatnya nggak khusyuk-khusyuk gitu? Bagaimana nggak khusyuk gitu? Bagaimana akan khusyuk gitu? Karena hati itu udah diisi dengan maksiat gitu, dengan hal-hal yang sangat duniawi gitu, hal-hal yang membuat lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kan susah gitu, susah. Maka hal pertama kalau kita pengen khusyuk sholat kita adalah dengan meninggalkan maksiat tersebut. Dan tugas kita adalah berusaha ya teman-teman. Kita mungkin nggak akan bisa terbebas dari dosa, tapi kita bisa berusaha untuk terbebas dari kesalahan. Karena usaha milik kita ya, sedangkan hasil itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita nggak bisa menjadi baik sepanjang hari gitu. Tapi kita berusaha
tapi kita selalu bisa berusaha untuk menjadi baik. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kan, kullu bani Adam khata. Khata. Kalau yang belajar bahasa Arab pasti tahu arti khata. Khata itu adalah sigoh mubalaghah ya. Jadi dia benar-benar sering melakukan kesalahan gitu. Setiap manusia itu emang benar-benar sering melakukan kesalahan. Tapi kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat, orang yang istighfar. Nah, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadinya arti dari kalimat itu adalah kalau kita pengen khusyuk sholat kita, nikmat sholat kita, ya kita harus merelakan diri atau kita harus memaksa diri untuk meninggalkan maksiat kita, untuk membersihkan Izin bacakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, adakah kiat-kiat tertentu kita atau manusia melawan setan yang notabene tugasnya menggoda manusia?